Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali para sahabat Hairil Anas TV dimanapun Anda berada di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Kembali berjumpa dengan channel kesayangan Anda, Hairil Anas TV, yang memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Sahabat Hairil Anas TV, judul celotehan kita kali ini merupakan pertanyaan dari banyak sahabat. Mereka semua bertanya, apa yang menyebabkan pemerintah berat membubarkan LDII sementara keberadaannya sudah sangat meresahkan. Bukannya boleh sholat. Berkali-kali diberi peringatan tetapi tidak pernah diindahkan. Semua bentuk pembinaan hanya dianggap angin lalu saja, bahkan terkesan melecehkan, sebagaimana diungkapkan Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Pusat dalam sebuah kesempatan rapat. Kenapa? Karena 2 kali datang ke MUI, minta kami kembali kepada paradigma baru. Tapi faktanya di lapangan enggak tuh. Kita aja dilecehkan. Kita nggak mau institusi Mahkamah Agung dilecehkan. Dan kita nggak mau institusi MUI dilecehkan, gitu Pak. Ya, nah, ini pembinaan tanggung jawab kita semua. Dan itu tanda tangan di atas meterai. Dan mereka datang secara ikhlas kemari untuk minta dibina. Tapi ketika mau dibina nggak mau, itu gimana? Nah, terserah nanti. Kita yang hadir di forum ini, baik yang Zoom maupun yang langsung, mau kita apakan? Ya kalau saya sih sederhana aja, mau dibina monggo, nggak mau ya sudah, ya kan gitu aja. Nanti justru mereka yang memberatkan dirinya sendiri, kayak gitu aja. Menurutnya, Majelis Ulama Indonesia sebenarnya sudah sangat geram dengan sikap yang ditunjukkan oleh LDII itu. Dalam Munas MUI ke-7 di Jakarta yang dilaksanakan pada 21 sampai 29 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah rekomendasi agar pemerintah segera menindak tegas semua aliran sesat. Dan di antara banyak aliran sesat yang dimaksud ada LDII yang disejajarkan dengan Ahmadiyah. Kelompok-kelompok semparan itu dianggap sebagai kelompok yang meresahkan masyarakat dan menyebabkan pendangkalan akidah serta memecah belah umat. Nah, sebelum saya sampai ke 10 kriteria ini, begini. Islam jamaah tadi itu sudah menjadi pengetahuan umum, tukar baju. Ya kan? Menjamah menjadi LDII. LDII ini sudah perhatian khusus di MUI. Sampai ke Mukernas kemarin sudah kita keluarkan rekomendasi kebijakan MUI. Karena masih dalam pembinaan, maka pimpinan yang ada di LDII yang ada di MUI kita minta untuk dinonaktifkan. Gitu Pak Sarin. Itu kebijakan, putusannya bukan saya, bukan Pak Utang dan bukan Bu Palina sebagai sekjen. Tapi putusannya Mukernas. Adapun bunyi dari rekomendasi Majelis Ulama Indonesia itu adalah sebagai berikut. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam dan membubarkannya karena sangat meresahkan masyarakat seperti Ahmadiyah, LDII, dan sebagainya. Majelis Ulama Indonesia supaya melakukan kajian secara kritis terhadap paham-paham Islam liberal dan sejenisnya yang berdampak terhadap pendangkalan akidah dan segera menetapkan fatwa tentang keberadaan paham tersebut. Kepengurusan MUI hendaknya bersih dari unsur aliran sesat dan paham yang dapat mendangkalkan akidah. Mendesak kepada pemerintah untuk mengaktifkan Bakur Pakem dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya baik di tingkat pusat maupun daerah. Rekomendasi ini tertuang di dalam Himpunan Keputusan Munas MUI ke-7 tahun 2005 halaman 90 poin ke-7 dengan judul Ajaran Sesat
dan pendangkalan akidah. Saya yakin pemerintah juga sudah memberikan perhatian terhadap 10 kriteria ini. Gitu Pak Sas ya. Jadi rujukan. Dan ini waktu saya Sekretaris Komisi Pengkajian Pak Utang, ketua komisi waktu tahun 2000 berapa Pak Utang? Kira-kira 15 tahun lalu. Tahun 2000-an. Enggak. Sebelumnya 98 ya. Jadi ini sudah menjadi pengetahuan umum kita semua. Jadi intinya mengingkari salah satu rukun iman itu jelas, ya. Begitu juga meyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak syar'i. Itu jelas, ya. Jadi, sesungguhnya sudah sejak lama MUI menyatakan bahwa LDII sebagai aliran yang sesat dan dianggap sebagai kelompok yang meresahkan masyarakat dengan melakukan pendangkalan akidah. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia dalam rekomendasinya itu telah mendesak pemerintah untuk melakukan tindakan tegas, dan tindakan tegas yang dimaksud adalah pembubaran. Sejumlah bukti yang memperkuat bahwa kelompok LDII meresahkan masyarakat antara lain terjadi pada Juli 2008. Masyarakat Desa Aloe, Kecamatan Langsa Barat, mendesak Wali Kota Langsa untuk membubarkan LDII cabang Langsa. Bahkan tidak tanggung-tanggung kalangan ulama Langsa menfatwa sesat kelompok LDII terkait ajarannya yang menyimpang. Dan banyak lagi kejadian-kejadian di sejumlah daerah yang menentang dan menolak keberadaan kelompok LDII itu. Landasan ideologi dan pemahaman agama LDII yang menyatakan bahwa kaum muslimin di luar kelompoknya adalah kafir menjadikan kelompok ini sebagai sekte yang ekstrim dan eksklusif. Di Indonesia ini yang jamaah ya kita ini yang sudah didirikan sejak tahun 41 sampai sekarang ini. Jamaah lainnya itu ya belum. Mereka ya mengakui memang ya tidak punya imam. Dan hal inilah yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Meskipun lembaga-lembaga terkait telah mengeluarkan berbagai upaya pembinaan dan teguran sampai desakan pembubaran, namun hingga saat ini kelompok pecandu Amir Baiat Wal Ngumpet ini masih tetap eksis dan lestari. Ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan lahan yang sangat subur untuk penyebaran semua ajaran-ajaran serta aliran-aliran yang sesat dan menyimpang. Selain karena kelompok LDII lihai dalam berkelit dan berdusta, juga karena masih banyaknya para pejabat di negeri ini yang mudah masuk angin. Pernyataan dari salah seorang mantan pengurus LDII kepada Hairil-Anas TV berikut ini mengungkap sebuah fakta betapa mudahnya kelompok ini menggelontorkan dana miliaran rupiah untuk menutup mulut para pejabat di negeri ini demi untuk tetap eksis dan menghindari pembubaran. Ada informasi bahwa dari pihak keimaman itu mengutus seseorang dengan membawa uang 5 miliar untuk pengkondisian di Barreskrim, dan kemudian ada tindak lanjut yaitu penyidik yang menangani kasus ini yang bagus dengan kita itu dipindah sehingga terjadi kalau kita analisa ada benarnya informasi seperti itu, kemudian penyidik dipindah sehingga kita dari nol lagi istilahnya begitu. Jadi penyidik yang baru mesti kita dari nol lagi untuk memberikan penjelasan dan lain-lain. Ini sejumlah mantan pengikut LDII yang bolak-balik menyampaikan laporan bukti-bukti kesesatan LDII
telah lebih dari cukup. Namun semuanya mental gara-gara dana yang digelontorkan oleh keamiran LDII. Dalam kondisi sulit seperti saat ini, pejabat mana yang menolak diberi gelontoran dana? Majelis Ulama Indonesia pun hanya mampu untuk terus berupaya menegur, mengingatkan bahwa jalan yang ditempuh oleh kelompok LDII dalam menjalankan syariat itu adalah jalan yang sesat dan menuju pada kebinasaan. Sementara para mantan jemaat LDII yang telah hijrah juga terus-menerus berusaha mencerahkan saudara-saudaranya yang masih diperalat oleh para pembesar LDII dengan berbagai bentuk pungutan dana yang berkedok infak dan pembelaan, dan menjadikan dalil-dalil agama yang diselewengkan maknanya untuk alasan pembenaran dalam menjerat pengikut-pengikutnya yang sengaja dibuat bodoh dan tidak paham masalah agama. Kalaupun LDII belum bisa dibubarkan, minimal bisa menyadarkan pengikut-pengikutnya yang tanpa sadar telah menjadi korban penipuan berkedok agama itu. Mereka merasa diri sedang membela agama Islam, padahal sesungguhnya sedang merusak akidah Islam. Mereka merasa sedang berburu pahala, namun sejatinya mereka menabung dosa. Sungguh mereka sedang berjalan menuju ke jurang kebinasaan, namun merasa paling selamat dan merasa sedang berada pada satu-satunya jalan tunggal menuju masuk surga, selamat dari neraka. Sungguh malang nasib mereka. Semoga mereka masih diberi kesempatan untuk sadar sebelum semuanya terlambat. Sekian celotehan.